Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di mata kuliah perbandingan administrasi publik. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan administrasi publik dengan perbandingan administrasi publik, Bapak Ibu. Jadi mengenai ilmu atau departemen atau jurusan yang kita tempati dengan studi perbandingan administrasi publik itu apa kaitannya? Kita bisa mulai Bapak Ibu untuk membedahnya atau menganalisanya mulai dari konsep dari administrasi publik itu sendiri terlebih dahulu. Di mana kalau kita memahami konsep administrasi publik itu kita bisa melihat ada banyak lah Bapak Ibu sebenarnya, ada banyak konsep dari administrasi publik. Nah, kita mulai perlahan-lahan satu persatu. Administrasi publik sendiri, Bapak itu dianggap memiliki peran sangat penting dalam perumusan sebuah kebijakan negara. Dan karena itu merupakan dari bagian proses politik. Ingat di materi kita atau materi di kuliah kita ilmu politik, itu mungkin pernah ingat ya, saya menjelaskan bagaimana posisi administrasi publik ini dalam studi ilmu politik. Atau secara singkat, barangkali bisa saya sampaikan bahwa kita ini menjadi bagian dari proses politik yang berjalan di sebuah negara. Nah, selanjutnya, administrasi publik itu dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Ibu tentu tahu ya, negara kita, kalau kita mengacu ke kemarin, Trias Politika, terbagi menjadi 3 bagian. Ada legislatif, yang membuat kebijakan, ada eksekutif, yaitu pelaksana kebijakan, dan juga yudikatif, soal berkaitan dengan peradilan. Nah, administrasi publik itu berkaitan dengan yang eksekutif ini tadi, karena memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun oleh si legislatif tadi, atau melaksanakan kebijakan tadi. Yang ketiga, administrasi publik itu mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kalau ini nanti kita ketemu di mata kuliah kebijakan publik ya Bapak Ibu, karena administrasi publik ini termasuk dalam ini tadi, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini adalah namanya kita sebut sebagai bagian dari posisi cycle atau siklusnya kebijakan publik. Administrasi publik tidak bisa lepas dari ketiga hal ini tadi, siklus kebijakan publik tadi. Gampangannya di jurusan yang benar-benar fokus untuk menganalisa kebijakan ya cuma administrasi publik kayak gitu Bapak Ibu. Ya mungkin ada sih studi kebijakan Bapak Ibu, namun dia kurang komprehensif kalau saya kira untuk menganalisa kebijakan publik, karena biasanya dia berdasarkan sudut pandang teknis kayak tadi. Selain Chandler sama Pano itu menjelaskan bahwa administrasi publik itu adalah proses untuk melaksanakan kebijakan. Nah, ini adalah kata lain tadi soal pelaksanaan kebijakan tadi. Nah, namun selain itu Bapak Ibu, administrasi publik ini bukan hanya semata-mata melaksanakan kebijakan tok, itu saja itu bukan. Melainkan di sini nanti ada beberapa komponen penting dalam administrasi publik itu tadi. Terdiri dari satu, organisasi dari administrasi publik itu personalia atau sumber daya manusia. Kita ketemu di mata kuliah sumber daya manusia yang kita kemarin, dan soal tentunya adalah budgeting atau keuangan. Tentu tanpa ada keuangan, organisasi, personalia, dan pelaksana kebijakan itu tidak bisa berjalan. Dan ini adalah hal-hal yang membentuk studi administrasi publik itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu belajar teori organisasi, terus belajar MSDM, sampai juga belajar kemarin ekonomi publik, nanti selanjutnya ada mata kuliah penganggaran publik kalau nggak salah itu. Nah, untuk mengkaji administrasi publik itu ada beberapa teori yang bisa digunakan sih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah soal teori deskriptif eksplanatif, di mana dia itu fokusnya itu adalah soal konsep, proposisi, dan hukum. Teori ini berkaitan dengan dua pertanyaan besar Bapak Ibu. Satu itu adalah apa mengapa, dan dua itu bertanya dengan
apa berhubungan dengan apa. Pertanyaan 1 berkaitan untuk menuntut jawaban deskriptif mengenai realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak pada suatu konsep tertentu. Gampangannya tentunya adalah apa aja sih yang kita pelajari di administrasi publik, atau apa aja hal-hal atau komponen apa aja yang ada dalam administrasi publik dan mengapa itu harus kita fokuskan gitu. Nah, di sini contoh ada beberapa hal. Satu, soal hierarki organisasi formal atau tingkatan organisasi formal, ada hierarki kebutuhan, ada organisasi formal, konflik peranan, tidak jelasan peranan, semangat kerja, dan lain-lain. Ini adalah beberapa konsep atau istilah konsep teori juga bisa dikatakan itu, yang dimana kita ditemui dalam administrasi publik seperti itu tadi. Itu menjawab pertanyaan apa aja dalam administrasi publik itu tadi. Yang kedua itu adalah pertanyaan soal hubungannya itu apa. Di sini menuntut jawaban eksplanatif atau diagnosis mengenai keterkaitan antara satu konsep abstrak dengan konsep lainnya. Contoh, di sini ada soal organisasi formal, dari kebutuhan organisasi formal, peranan, kejelasan peranan, dan semangat kerja, dan lain-lain. Nah, ini apa hubungan satu dengan lainnya? Nah, itu nanti dijelaskan di bagian yang kedua ini, di mana misalkan ada antara konflik peranan hubungan dengan tipe kegiatan. Gampangannya adalah dia ada analisa konflik yang mengatakan ada salah satu dinas, katakanlah dinas sosial, katakanlah kayak itu. Dinas sosial, namun dia itu justru menyelenggarakan menyelesaikan atau menangani masalah miliknya dinas katakanlah ya hampir bertabrakan, itu adalah dinas pemberdayaan, Bapak Ibu. Dinas pemberdayaan, masalah pemberdayaan itu. Nah, hal-hal ini itu seringkali ada kaitannya. Mengapa sosial tumbang tindih sama pemberdayaan, terus tata ruang nanti juga tumbang tindih sama pekerjaan umum. Nah, itu tadi biasanya ada kaitannya, sehingga itu nanti bisa dijelaskan dalam pertanyaan yang kedua ini tadi. Ketiga, selanjutnya itu ada namanya teori normatif, di mana di sini tujuannya itu adalah untuk memprediksi atau menjelaskan situasi administrasi di masa mendatang. Teori ini mengasumsikan bahwa keadaan yang dicapai, misalkan negara yang makmur itu harus seperti apa, aman setahu saya itu seperti apa ya tadi. Sehingga di sini nanti di administrasi publik seringkali nanti Bapak Ibu juga menemukan beberapa teori-teori yang untuk menciptakan kondisi negara yang istilahnya ideal lah Bapak Ibu, yang baik. Bapak Ibu sering akan menemukan konsep mengenai efisiensi yang akan melahirkan kinerja yang bagus, efektivitas juga, responsibilitas yang akan menciptakan layanan yang baik, akuntabilitas yang akan menghindarkan kita dari korupsi, ekonomi, semangat kerja yang akan meningkatkan produktivitas, desentralisasi yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses politik, inovasi, perkembangan, demokrasi, dan lain sebagainya. Jadi teori normatif ini gampangannya itu adalah merumuskan kriteria-kriteria yang lebih spesifik atau yang baik itu nanti gimana, yang sebaiknya, maksudnya negara yang baik itu harus apa ya tadi. Nah, nanti jelaskan dia harus efisiensi, efektif, kayak itu tadi. Bapak Ibu nanti akan sering ketemu teori-teori seperti ini di administrasi publik. Istilahnya kayak negara yang baik itu nanti seperti apa. Bukan menjelaskan permasalahan sekarang seperti apa, namanya kan seharusnya itu gini gitu tadi. Selanjutnya itu berkaitan dengan teori asumsi, di mana di sini adalah menekankan mengenai prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau profesi yang hendak dibangun. Sesuatu yang belum dapat dicapai atau hendak dicapai diasumsikan akan dapat dicapai dengan berbagai usaha strategi, atau gampangannya ini adalah kalau di bahasa kebijakan itu ada namanya peramalan Bapak Ibu, atau pengandaian. Jadi kayaknya masalah ini mungkin akan dapat diselesaikan dengan strategi ini atau usaha ini tadi. Jadi itu dasarnya proyeksi atau peramalan atau asumsi tadi. Selanjutnya ada namanya juga teori instrumental, di mana di sini mengembangkan pendanaan yang bersifat strategis. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan, tentu saja. Teori ini diajukan pertanyaan mengenai strategi
alat, dan media apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau ini tadi mengatakan harusnya masalah ini akan bisa diselesaikan dengan seperti ini. Nah, kalau di sini adalah strateginya apa yang digunakan atau opsi-opsi atau alternatif apa yang nanti akan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, nanti Bapak juga akan sering menemukan strategi, alat-alat atau media yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Contoh, Bapak Ibu akan sering dengar soal collaborative governance, zone of governance, apalagi ya, open governance. Banyak lah, itu adalah beberapa alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan dari administrasi publik itu sendiri tadi. Nah, tadi kita sudah memahami soal administrasi publik, dan barangkali Bapak Ibu juga sudah bosan waktu dulu saya menjelaskan di pengantar administrasi publik. Nah, sekarang kita fokus untuk melihat hubungan antara administrasi publik dengan perbandingan administrasi publik. Hubungan AP dengan perbandingan AP itu mengalami perubahan dan perkembangannya sendiri-sendiri. Artinya mereka itu berjalan sendiri-sendiri, namun tidak terlepas dari proses administrasi yang merupakan sistem dari sekian banyak sistem yang dikenal. Gampangannya, administrasi publik fokusnya sendiri, perbandingan administrasi publik juga berjalan sendiri. Namun keduanya itu lokusnya atau fokus kebijakan itu sama, yaitu dia fokus analisanya itu adalah soal birokrasi, Bapak Ibu. Birokrasi dan kebijakan. Sistem AP itu memuat peninjauan ekologis dan proses. Keduanya merupakan bahan penting dari studi perbandingan AP. Jadi, apa yang AP praktekkan, apa yang AP studi, itu adalah bahan untuk perbandingan AP. Gitu kan. Hubungan antara AP dan perbandingan HP itu ada beberapa hal. Itu adalah soal hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, hubungan fungsional bernegara. Studi AP itu memerlukan analisa serta metopen yang hasilnya dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya. Jadi ada metode penelitiannya nanti Bapak Ibu untuk AP. Sedangkan kalau untuk studi perbandingan AP itu mengkaji beberapa macam sistem yang diterapkan negara-negara yang dapat diketahui melalui berbagai pendekatan dan penelitian. Jadi ini titik tekannya perbandingan, sedangkan ini yang AP yang kita pelajari itu titik tekannya adalah analisa, kayak gitu tadi Bapak Ibu. Nah, AP dan AP pengantara perbandingan AP ini merupakan ilmu yang ajak secara ontologis, dan ilmu AP membatasi bidang penelaahan pada negara-negara tertentu yang didasari pada hasil pengalaman serta pengamatan manusia yang bersifat empiris. Ilmu PAP sendiri itu mempelajari sistem administrasi publik di berbagai negara, Bapak Ibu. Nah ini yang dicari itu adalah perbedaan dan persamaannya apa. Bedanya apa dan apa dampak dari perbedaan itu, samanya apa dan apa yang tidak terjadi karena persamaan ini di masing-masing kondisi itu. Dan studi perbandingan tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk sistem AP. Di studi, kalau menurut katanya di James D. Thompson, dalam studi AP ini dikenal dua aliran Bapak Ibu. Yang satu itu adalah bertitik tolak pada variasi perbedaan yang ada pada bidang administrasi, sedangkan yang satu menolak pendirian yang pertama, di mana dia itu bertitik tolak dari kesamaan-kesamaan yang terdapat dari fenomena yang pelajari. Kalau yang dari ini adalah perbedaan, kalau yang sini adalah kesamaan. Berdasarkan masing-masing asumsinya, kedua aliran ini mengembangkan model teori administrasi, manajemen, organisasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan lain sebagainya secara mandiri, Bapak Ibu. Tergantung mazhabnya itu kayak apa. Nah, untuk menengahi perdebatan ini berarti Bapak Ibu, perdebatan antara yang satu fokus di persamaan, yang satu fokus perbedaan, dikembangkanlah namanya pendekatan komparatif, yang merupakan jalan untuk memungkinkan untuk menjernihkan pertentangan di kedua aliran tadi. Nah, bagaimana makna dari pendekatan komparatif? Di sini adalah apabila fenomena sama atau sama sekali berbeda satu dengan lainnya, perbandingan itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini ditekan dari studi komparasi pertama. Kalau sama-sama, katakanlah Bapak Ibu, sama-sama menyelenggarakan layanan publik dengan prima, dengan akuntabilitas yang sama, WTP-nya sama,
terus prestasinya juga sama, anggaran pendapatannya sama, itu mending nggak usah dibandingkan, itu nggak apa-apa. Namun juga ketika sangat berbeda, katakanlah di sini itu dapatnya apa, yang di sini itu dapatnya apa, misalkan di sini itu optimal sekali pelayan publiknya, sedangkan di satu tempat itu sangat buruk pelayan publiknya, tapi ternyata kalau setelah dilihat yang satu ini ternyata ada di pusat kota dengan sumber daya yang tinggi, contoh di kelurahan-kelurahan di Jakarta ya, dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang ada di desa apa daerah-daerah tertinggal. Nah kalau kayak gitu udah nggak bisa dibandingin Bapak Ibu, karena tidak apple to apple atau head to head, atau gambarnya tidak sama lah itu tadi. Fenomena yang dapat dibandingkan itu adalah fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Apabila fenomena yang comparable tersebut dibandingkan, maka hasil yang dicapai itu ada dua kemungkinan. Satu, kesamaan apa yang mirip. Dua, perbedaan apa yang juga kesamaan apa yang menonjol. Yang kedua adalah perbedaan apa juga yang menonjol kayak tadi. Nah, ini adalah beberapa hal yang diperbandingkan adalah fenomena, teori, dan model. Pertama, itu ada namanya studi perbandingan fenomena. Di sini mengenai fokusnya adalah mengenai fenomena yang dapat diperbandingkan, yaitu fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Studi perbandingan ini pada prinsipnya berusaha untuk memperoleh kejelasan mengenai beberapa hal ini tadi Bapak Ibu. Variasi dari fenomena yang dipelajari, lingkup dari variabel-variabel itu, dan dampak yang timbul dari variasi ini. Nah, satu yang perlu ditekankan Bapak Ibu, fenomena yang akan dibandingkan itu tidak dalam batas nasional atau kultural, tetapi di luar batas itu. Oleh karenanya, nanti seringkali studi AP itu membandingkannya nggak cuma sebatas dengan sesama kabupaten, beda kabupaten dalam satu provinsi enggak, tapi melainkan internasional Bapak Ibu yang harus diperbandingkan. Yang kedua, perbandingan dengan menggunakan model atau teori. Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam proses administrasi dan hubungan ilmu AP dengan disiplin lainnya. Thomson mengatakan administrasi itu hanya dibatasi berdasarkan hal-hal yang dilakukan dan persyaratan dapat memberikan kepuasan. Perlu juga dipahami Bapak Ibu pola-pola tindakan administrasi dan mengungkapkan hubungan antara pola tindakan administrasi dengan fungsi administrasi. Studi perbandingan AP mengungkapkan keadaan atau pola akibat yang timbul karena adanya hubungan dengan pola tindakan administrasi tertentu. Terakhir, nah ini adalah beberapa batas-batas administrasi yang perlu diperhatikan. Satu adalah urutan perilaku yang berusaha melahirkan, mempertahankan, dan mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Kedua, susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan, atau melemahkan tujuan dan urusan administrasi. Terakhir, ini adalah pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dalam bentuk proses administrasi. Ya itu tadi Bapak Ibu, barangkali apa yang bisa saya sampaikan mengenai posisi AP dan posisi studi perbandingan administrasi publik. Terima kasih telah bergabung. Jika ada pertanyaan nanti silahkan komen di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu.